Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa di kajian Maghrib Masjid Al-Muqaddis Pasar Dupa, Pekanbaru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua sehat zahir dan batin. Allah berikan keberkahan dalam setiap usia kita dan semakin bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkai salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua di akhirat termasuk di antara orang yang berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan tentang syarat sahnya salat berjamaah, yaitu syarat yang keempat, niat dalam salat berjamaah. Ketentuan dasarnya adalah dalam salat berjamaah tidak mesti sama niat imam dengan makmum. Namun ketika makmum niat berjamaah dengan imam, dia mesti meniatkan dirinya menjadi makmum dari imam yang diikuti. Tapi niat sholatnya tidak mesti sama. Yang satu zuhur, yang satu sunnah, itu boleh. Sunnah zuhur, yang satu zuhur, itu boleh. Kemudian imam tidak harus meniatkan diri jadi imam ketika salat jamaah. Tapi makmum harus meniatkan diri jadi makmum dalam salat berjamaah. Kenapa demikian? Karena salat ini ibadah. Berjamaah turunan juga dari ibadah, praktek pelaksanaan ibadah. Innamal a'malu binniyat. Kata Nabi, amal-amal kita dipandang oleh syariat, diterima oleh syariat, dibalas oleh syariat, dijadikan sebuah amalan ibadah yang sunnah atau yang wajib, tergantung kepada niat kita. Maka mestilah setiap orang ketika salat berjamaah meniatkan diri makmum bagi imam. Tapi dalam salat Jumat, imam dan makmum mesti sama-sama niat berjamaah. Karena salat Jumat tidak sah kecuali berjamaah. Jadi Bapak Ibu, kalau salat selain Jumat, makmum mesti niat berjamaah dengan imam. Imam tidak mesti. Tapi salat Jumat, makmum dan imam sama-sama harus meniatkan diri salat berjamaah. Poin yang ketiga, niat salat antara imam dan makmum, nama salatnya maksudnya, itu tidak mesti sama antara imam dan makmum untuk salat-salat selain salat Jumat. Bagaimana kalau ada orang yang dia berjamaah tapi niatnya tidak berjamaah dengan imam? Dia tegak di shaf tapi tidak niatkan berjamaah. Dihitung dia salat sendirian. Dan gerakan-gerakan dia tidak boleh melakukan gerakan yang bukan gerakan salat dia karena ikut imam. Contoh, imam sujud sahwi, dia kemudian ikut sujud sahwi, bisa batal salat dia karena menambah pekerjaan salat bagi dia. Tapi kalau dia berniat jamaah dengan imam, dia ada kelupaan, ada kesalahan yang mengharuskan sujud sahwi, kalau niat jamaah mesti ikut imam. Tapi kalau niat tak berjamaah tapi ada dalam shaf, dia tidak boleh ikut gerakan imam. Itu juga yang lain nanti. Ada gerakan imam yang bukan gerakan harus dia buat dalam sholat, dia ikuti, bisa batal sholat dia. Maka pastikan ketika kita sholat berjamaah, kita ikut imam, berjamaah dengan imam. Itu gunanya ketika kita berniat itu di ujung kita berniat makmuman lillahi ta'ala.
Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bermakmum dengan imam, tak mesti kita tentukan siapa satu imam yang kita ikut. Saya niat salat maghrib bermakmum dengan Ustaz Razi, tidak mesti begitu. Saya niat salat zuhur bermakmum dengan Pak Haji Ferry, tidak mesti begitu. Dengan siapapun imam, tidak ditentukan bermakmum dengan imam yang dimaksud, baik dengan namanya, baik dengan gelarnya, baik dengan sifatnya, tidak satu kemestian. Sehingga kalau tidak kita sebut niat dengan siapapun, sah berjamaah kita. Justru nanti bisa batal kalau seandainya kita meniatkan dengan si fulan, ternyata enggak si fulan yang jadi imam dari salat berjamaah kita. Kemudian Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, terkait imam yang tidak harus meniatkan diri sebagai imam tadi, dia tidak sah mendapat pahala salat berjamaah kalau tidak berniat jadi imam. Jadi supaya dia dapat pahala jamaah juga, dia mesti niatkan dirinya sebagai imam. Kemudian Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, di sini ada kaidah, wa inna wal imamul imama bi shakhsin wa ayyana bismi fa akhta'a fi ta'yini lam yadur li'anna ghaltahu fi niyyati la yazidu ala tarki niyyah wa li'anna salatahu mustaqillah wa la yarbituha bi salati tabi'i lahu. Nah, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita berniat berjamaah lalu kita menentukan imam tertentu namanya si fulan, itu menurut sebagian pendapat ulama mazhab Syafi'i tidak membatalkan, tidak menyebabkan sholat berjamaah dia batal. Namun tidak mesti kita menentukan siapa imam kita dengan nama orangnya. Cukup kita bermakmum dengan imam yang sedang memimpin sholat jamaah. Kemudian kita balik tentang tadi, bahwa tidak mesti ada kesamaan niat salat imam dengan makmum. Ini contohnya ketika kita Ramadan. Imam sudah salat tarawih, kita datang dari rumah terlambat, kita belum salat isya. Apa yang kita buat? Boleh kita berniat berjamaah dengan imam yang tarawih, tapi yang kita kerjakan salat isya. Kan tidak sama salatnya itu. Tapi ini ada ketentuan turunan nanti. Di antara ketentuannya, salat imam dan makmum dari segi tata cara mesti sama. Tidak boleh imamnya salat jenazah, makmum salat yang ada rukuk dan sujud. Yang kedua, antara imam dan makmum ada kesamaan pekerjaan salat. Imam rukuk, makmum juga ikut rukuk. Imam sujud, makmum juga ikut sujud, meskipun niat sholat mereka nggak sama. Jadi ada turun itu yang mesti diketahui nanti. Poinnya adalah, contoh ketika kita Ramadan, boleh makmum sholat isya, imam sholat tarawih. Begitu juga kalau kita ada sholat ba'diyah maghrib tadi Bapak Ibu, ada datang orang, kita niat sunnah, orang tadi datang ingin berjamaah sholat maghrib, itu boleh. Karena ketentuannya tidak mesti, la yushtaratul ittifaq wal ittihad fi niyatil imami wal makmum. Sehingga termasuk kalau ada orang qada salat, anggap dia pernah maghrib, mungkin kemarin dia ketiduran, hari ini dia qada, kita bermakmum dengan dia, kita nggak tahu dia ini qada atau bukan, kita ini salat tunai hari ini, niat makmum dengan dia, sah salat jamaah kita. Dia dapat pahala jamaah, kita pula dapat pahala jamaah. Jadi dalam niat salat berjamaah, boleh imam dan makmum beda niat salat yang dikerjakan, tapi tata cara salatnya mesti sama. Selanjutnya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat yang kelima dalam salat berjamaah, tawafuq nazmis salataini, sama tata cara salat imam dengan makmum yang kita singgung tadi. Jangan sampai
Makmum itu sholatnya sholat fardu subuh atau dia fardu zuhur. Imam nanti sholatnya adalah sholat kusuf. Kusuf itu kan 2 kali ruku. Sholat gerhana 2 ruku, 2 sujud, 1 rakaat. Makmum tidak ada 2 ruku, berarti beda tata cara sholat. Atau imam sholat jenazah, makmum sholat yang selain sholat jenazah, ada ruku, ada sujud, tidak ada pada sholat jenazah yang seperti itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mesti ada kesamaan bahwa imam punya ruku, makmum juga ruku. Imam sujud, makmum juga sujud. Imam tasyahud, makmum juga tasyahud. Lanjut, syarat yang ke-6. Muwafaqatul imam. Boleh kita berjamaah dengan imam bila dan dianggap sah kita mengikut gerakan-gerakan yang dilakukan imam. Imam takbir, kita segera takbir. Imam ruku, kita ikut ruku. Imam i'tidal, kita i'tidal. Imam sujud, kita sujud. Imam tasyahud, kita tasyahud. Tapi hati-hati, jangan sampai kita berjarak dengan imam lebih dari 2 rukun. Contoh yang mudah, ada orang yang was-was dalam sholat sehingga baca Fatihah itu lama betul, nggak pernah berhasil baca Al-Fatihah, sehingga ketika dia baca Al-Fatihah, rukun setelah Al-Fatihah apa? Ruku. Setelah ruku, i'tidal. Setelah i'tidal, sujud. Ini kan 3 rukun berarti kan? Dia masih baca Al-Fatihah. Imam sudah sujud. Kalau dia tidak segera ruku, berarti jarak dia dengan imam 3 rukun. Kalau lebih dari 2 rukun jarak imam dengan makmum, sholatnya sudah dianggap tidak lagi sah berjamaah. Makanya dalam jamaah itu Bapak Ibu, kita yang lambat kalau tahu imamnya cepat, perhatikan, kerjakan yang rukun saja dalam pekerjaan sholat, jangan kejarkan yang sunnah. Anggap kita ini baca Fatihah, kita was-was terus. Kalau seandainya imam ini kita tahu dia cepat membaca, kita pastikan jangan sibuk dengan misalnya doa iftitah. Atau sebentar-sebentar pulang bacaan Fatihah kita. Karena nanti bisa jadi kita pisah dengan imam lebih dari 2 rukun. Dan itu menyebabkan kita mesti pisah dengan imam dalam salat berjamaah. Kalau tak pisah, maka kita tak dianggap lagi berjamaah dengan imam. Sehingga Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sering terjadi ini orang was-was sebenarnya, orang lain tidak. Kalau kita sempat lambat membaca, imam ini kita tahu dia cepat, tidak ada salahnya imam baca Fatihah, kita langsung baca Al-Fatihah juga. Kenapa? Karena kita tidak bisa untuk memastikan kita bisa baca Al-Fatihah setelah imam baca Al-Fatihah. Meskipun lebih afdalnya, lebih baiknya setiap imam baca Al-Fatihah kita perhatikan. Selesai imam baca Al-Fatihah, baru kita baca Al-Fatihah. Namun kadang-kadang ada orang yang sekali-sekali mungkin jadi imam, bacanya cepat. Kalau ustadz yang sudah biasa kita kenal jadi imam, bacanya terukur oleh kita, tidak ada masalah. Ini orang yang tak terprediksi. Atau kita tahu, orang ini pernah jadi imam di kita, ini bacanya cepat. Segera kita baca Al-Fatihah, saat imam baca Al-Fatihah juga. Lanjut syarat yang berikutnya. Mutaba'atul imam. Nah, ini yang tadi, yang sebelumnya adalah muwafaqatul imam. Berikutnya adalah mutaba'ah. Mutaba'atul imam wal ma'mum. Apa maksudnya? Imam dan makmum makmum mengikuti gerakan-gerakan imam, tapi tidak mesti mengikuti akwal, bacaan-bacaan salat seorang imam. Contoh, kita kalau sudah Al-Fatihah, imam boleh jadi baca suratnya saat salat yang sir. Dia bacaan suratnya
tabbat yada abi lahabi wa tabb. Kita qul huwallahu ahad. Nah, tidak harus sama bacaan dalam salat, tapi pekerjaan mesti sama. Begitu juga ketika imam, kan kadang-kadang saat sujud kita berdoa, imam berdoa, tidak mesti sama doa kita dengan imam. Ketika tasyahud, imam berdoa setelah bacaan tasyahud sebelum salam, tidak mesti sama yang kita baca. Begitu juga ketika kita tasbih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, makmum boleh baca yang dihafal, subhanakallahumma wa bihamdika, atau subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Ketika doa iftitah, imam boleh bacaannya Allahu akbar kabira, makmum Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, dan seterusnya. Jadi poinnya adalah dalam salat berjamaah, bacaan-bacaan yang dibaca imam tidak mesti sama dengan bacaan yang dibaca makmum, namun pekerjaan salat harus sama. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, pekerjaan salat imam dan makmum harus sama, tapi niat boleh beda. Bacaan yang dibaca boleh beda antara imam dan makmum. Cuma rukun mesti sama rukun yang dibaca. Artinya Al-Fatihah imam, makmum mesti baca Al-Fatihah juga. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, turunan dari 3 poin barusan itu, bila kita misalnya singgah di satu masjid, kita mau sholat safar. Sholat safar kita mau jamak dan qasar. Ada musholla SPBU atau masjid pinggir jalan. Kadang-kadang di masjid itu kan setiap orang safar dia sholat di situ dengan jamaah yang satu rombongan dengan dia. Rombongan yang lain biasanya akan buat sholat sendiri, nggak ikut dengan rombongan yang ada. Bagaimana sikap kita? Kalau kita sendirian nggak ada jamaah, mending ikut orang ini. Beda niat kita dengan dia, ada masalah. Ketika dia 2 rakaat salam, karena kita juga qasar 2 rakaat salam, boleh kita salam juga nanti. Tinggal kita tambahkan sholat yang belum kita kerjakan. Itu sering betul di masjid-masjid yang terkenal dengan persinggahan. Asal ada jamaah yang dibuat oleh satu kelompok, yang lain anggap dia datang belakangan, nggak tahu ini sholat apa, itu nggak akan mau berjamaah itu. Sehingga dalam satu masjid itu bisa jadi 3, 2 atau 4 kelompok orang berjamaah. Sebaiknya kita satu masjid itu satu jamaah saja, menunjukkan umat Islam ini dia bersatu. Kalau kita beda-beda jamaah itu, jangan-jangan nanti orang menilai kita ini dengan yang lain tidak bersaudara, tidak bersama, tidak berukhuwah. Padahal Al-Quran menjelaskan innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Dia tak mengenal daerah mana, Pak, tak mengenal bahasa apa, tak mengenal bangsa mana. Selama mukmin, sholatnya pasti sama. Selama zuhur, sama zuhurnya. Cuma beda nanti ada yang qasar, ada yang tidak, ada yang jamak, ada yang tidak. Tapi zuhur itu dimanapun, orang muslim manapun tetap 4 rakaat. Sama tata caranya dimanapun orang salat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh ketika kita salat kita tidak tahu imam ini niatnya niat apa, kita sambung saja dengan niat salat yang sedang kita ingin kerjakan. Contoh seperti di halte tadi. Itu terlalu sering di kita begitu. Rata-rata begitu. Tidak mau berjamaah dengan kelompok lain yang sudah dahuluan buat jamaah. Beberapa turunan dari di atas tadi, kalau dalam salat berjamaah imam sudah bertakbir, baru boleh makmum bertakbiratul ihram. Tidak boleh makmum itu bertakbiratul ihram bersamaan dengan imam, apalagi lebih dahulu daripada imam. Karena makmum itu pekerjaannya melakukan pekerjaan salat setelah imam. Imam sudah melakukan, makmum baru menyusul setelah imam. Kalau seandainya kita takbiratul ihram di saat bersamaan dengan imam, imam itu belum masuk ke salat, kita sudah takbir, maka kita sudah mengikatkan diri kepada orang yang belum salat. Apalagi kalau kita duluan, kita mengikatkan diri kepada orang yang belum salat.
Maka dalam salat berjamaah, saat takbiratul ihram pastikan imam sudah selesai takbir, baru kita takbir. Kalau seandainya imam dahulu sedikit, baru kita nyusul, masih boleh. Tapi jangan sampai kita dengan imam bersamaan persis takbiratul ihram, apalagi dahuluan kita dibanding imam. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi ketentuan yang lain, wa in sabaqal ma'mum imamahu bi ruknin fi'li bi an waqa'a qablahu aw sajada qablahu fayuhramu taqaddum. Kalau ada perbuatan salat makmum lebih dahulu dibanding imam, contoh imam belum rukuk, makmum sudah rukuk duluan, itu tidak sah lagi salat jamaah. Beda kalau ini Bapak Ibu, kita sujud lalu terdengar suara sepertinya imam yang takbir untuk duduk, rupanya anak-anak main, atau rupanya ada di TV terdengar suara. Kan kadang kita kejadian gitu Bu ya, terdengar ini rasanya barusan imam yang takbir, sehingga duduk gitu. Apa yang kita lakukan ketika itu? Kita segera balik ke tempat sujud. Kalau seandainya kita langsung berdiri saja sementara imam masih sujud, itu bisa batal. Karena kita sudah tahu ini tidak sengaja, lalu kita lanjutkan. Tapi kalau kita tak sengaja lalu kita balik lagi, itu tidak batal. Maka kalau ada suara-suara yang membuat kita ragu sehingga imam belum berdiri karena dengar suara yang semacamnya, terdengar takbir dari imam Allahu Akbar atau Sami Allahu liman hamidah, kita bangkit padahal belum, kembali saja ke posisi awal. Dan itu tidak membatalkan sholat kita. Kenapa? Karena kita tidak menyengaja mendahului imam dengan satu pekerjaan sholat atau pekerjaan-pekerjaan sholat yang lebih dari satu pekerjaan sholat. Maka di sini jelaskan fa in qarana al-ma'mumul imama fi fi'lin aw qawlin lam yadur wa lam ya'tham li'anna al-qudwata muntazimatun la mukhalafata fiha lakinnaha makruha wa mufawwitah li fadilatil jamaah lirtikabil makruh. Kemudian di sini katanya wa yustatna min hukmil muqaranah amran. Al-awwal takbiratul ihram. Jadi kalau kita berbarengan gerakan salat dengan imam, secara umum itu makruh hukumnya. Kita rukuk, imam sedang pergerakan rukuk, kita juga ikut rukuk. Itu makruh hukumnya. Tapi dua hal yang dikecualikan. Satu, takbiratul ihram. Tak boleh berbarengan, apalagi duluan makmum daripada imam. Yang kedua, at-ta'min. Ta'min itu boleh imam dengan makmum memang berbarengan. Tadi kan anjurannya gerakan imam, bacaan imam setelah bacaan makmum setelah imam. Tapi kalau bacaan amin dianjurkan imam dan makmum serentak, sama bacaan aminnya. Karena amin itu ketika kita baca amin lalu bersamaan dengan imam, nanti bersamaan dengan malaikat, amin itu adalah amin yang diaminkan oleh malaikat. Jadi itu dua hal yang bersamaan yang dikecualikan. Satu, takbiratul ihram, tidak boleh bersamaan. Yang kedua, bacaan amin itu boleh sama imam dengan makmum. Yang lain secara umum, perbuatan imam mesti lebih dahulu dibanding makmum. Makmum mengikut gerakan atau mengikut bacaan imam. Lanjut. Turunan yang ketiga, ta'akhurul makmum. Di sini katanya seperti yang kita jelaskan tadi, fa in takhallafa anhu bi ghairi udhrin fi ruknin wahidin lam tabtul salatuh. Kalau ada imam dengan makmum jeda, tertinggal makmum oleh imam satu rukun salat, tidak batal. Wa in takhallafa bi ruknaini batalat limunafatihi lil mutaba'ah. Kalau sudah dua rukun atau lebih imam dengan makmum jarak seperti tadi, imam sudah sujud, makmum masih baca Al-Fatihah. Kalau dua rukun atau lebih jeda imam dengan makmum, beda perbuatan imam dengan makmum, maka batal berjamaah antara imam dengan makmum. Sehingga batasnya adalah
2 rukun dan lebih dari 2 rukun. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dalam salat itu mesti tahu mana yang rukun, mana yang sunnah. Supaya apa? Agar kita tahu imam yang dia lebih cepat bergerak, lebih cepat membaca, kita perhatikan dengan rukun salat kita saja. Yang sunnah bisa kita abaikan supaya tidak tinggal 2 rukun atau lebih dari imam kita. Nah, turunannya lagi, bagaimana makmum dengan kondisi dia masbuk? Kalau ada makmum yang posisinya dia masbuk, dia datang saat kita baca Al-Fatihah, dia tinggal baca Fatihah setelah itu. Atau makmum ini datang saat imam sedang rukuk. Apabila imam sedang rukuk, makmum datang, dia boleh langsung takbiratul ihram, lalu dia rukuk bersama imam. Bila selama tumakninah bersama imam dengan makmum, dia terhitung dapat rakaat tadi. Selama tumakninah dia barengan, sama-sama rukuk dengan imam. Tumakninah itu sebentar Bapak Ibu, sekedar membaca subhanallah. Jadi saya ulang, apabila orang masbuk datang, imam sedang rukuk, dia segera takbiratul ihram, lalu kemudian dia mengikut gerakan imam, dan bersamaan antara dia dengan imam pada gerakan rukuk tadi selama tumakninah, dia sudah dianggap mendapat rakaat yang tadi imam sedang rukuk. Jadi dia tak baca Al-Fatihah lagi, sudah dianggap dapat 1 rakaat itu. Nah, ini perlu diperhatikan dengan baik. Kalau kita bergabung dengan jamaah yang sudah dahuluan daripada kita masbuk, pastikan saat kita takbiratul ihram dan berniat sedang berdiri menghadap kiblat. Tidak boleh sambil jalan. Tidak boleh sambil kita bergerak untuk rukuk. Kita pastikan takbir, kemudian niatnya itu keadaan berdiri dan menghadap kiblat. Kan bisa saja Bapak Ibu, karena kita mau ikut jamaah, kita sambil jalan Allahu Akbar. Itu tidak boleh. Kan mungkin begitu kan? Saking inginnya bareng dengan imam. Atau ketika dia di saf, karena imam dah rukuk, dia langsung Allahu Akbar. Tidak boleh. Mesti menghadap kiblat dan takbir ini dalam keadaan berdiri. Karena takbiratul ihram ini di antara ketentuannya kita mesti dalam keadaan berdiri dan menghadap kiblat. Jadi tidak boleh sambil kita rukuk, niat takbir dan niat takbiratul ihram, atau sambil jalan. Itu bagi orang yang tidak paham fikih salat, bagi dia mungkin biasa. Dan kita pun mungkin memandangnya biasa. Kan pengen segera ikut imam agar dapat rakaat yang dilakukan imam. Jadi itu perhatikan dengan baik. Pastikan rukun kita, pertama berdiri yang benar, yang kedua takbiratul ihram, kemudian niat saat kita membuka salat itu terpenuhi sesuai dengan ketentuan. Setelah itu baru kita gabung dengan gerakan imam. Apakah kita mesti baca takbir yang kedua kali? Kan takbiratul ihram tadi, kita mau rukuk, yang kedua ini sunnah hukumnya, baca Allahu Akbarnya. Tapi takbiratul ihram wajib, tidak bisa ditinggalkan. Sehingga kita bacanya sekali atau 2 kali, tergantung yang mana satu yang kita baca. Jika satu tapi niatnya takbiratul ihram, sah salat. Tapi jika satu niatnya takbir untuk rukuk, enggak sah salat, karena rukun belum dikerjakan, belum masuk dalam salat. Jika satu niatnya takbiratul ihram, saya ulang ya, dan dia tak lagi takbir setelah itu, sah dia salat, cuma meninggalkan sunnah membaca Allahu Akbar ketika perpindahan gerakan salat. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti yang kita contohkan tadi, bila dia dapati imam sedang rukuk saja, dia sudah dianggap dapat rakaat yang sebelumnya. Tidak mesti dia menambah lagi 1 rakaat untuk rakaat yang dia belum dapat Al-Fatihah bersama imam. Tapi kalau sudah lebih dari rukuk, anggap ketika i'tidal kita berbareng dengan imam, ketika sujud, ketika posisi yang lain, itu dianggap kita tak dapat rakaat itu bersama dengan imam.
Kemudian kalau seandainya kita ini masbuk, imam anggap tadi kita dapati sujud atau duduk di antara dua sujud, bila kita berdiri untuk rakaat yang belum kita selesaikan bersama imam, anggap setelah itu imam salam. Kita akan sambung sholat tuh karena baru gabung ketika ruku, ketika sujud atau ketika tasyahud. Saat kita berdiri, kita tak dianjurkan lagi membaca doa iftitah. Langsung masuk kepada Al-Fatihah. Kenapa? Sudah habis waktu yang disunnahkan untuk baca iftitah. Sunnah iftitah kapan? Ketika di awal sholat. Kalau kita dapat di awal sholat, dan awal sholat kita berdiri, bukan saat kita sudah duduk. Awal sholat bagi kita saat kita berdiri, iftitah kita saat berdiri kita. Sehingga kalau kita imam sedang Al-Fatihah, kita datang, bisa kita baca iftitah, baru disunahkan iftitah di situ. Tapi ketika tadi sudah sujud, sudah tasyahud, ini sudah lewat waktu iftitah, maka tak dianjurkan lagi menjemput, menyusul sunnah yang sudah lewat waktunya untuk dikerjakan di kemudian setelah pekerjaan sholat kita masuki. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya anggap tadi maghrib kita dapat pas rakaat ketiga saat imam tasyahud, kita menyempurnakan sholat yang belum kita kerjakan jumlah rakaatnya, anggap 3 rakaat lagi, langsung berdiri, saat berdiri baca Al-Fatihah, lalu baca ayat, lanjutkan sholat biasa. Tidak mesti baca doa iftitah lagi. Begitu juga kalau Bapak Ibu sholat Id. Sholat Id itu kan nanti ada takbiratul ihram, lalu kemudian Bapak Ibu baca iftitah, lalu kemudian takbir 7 kali. Kalau sempat sudah lewat takbir 7 kali, saat kita datang, imam sudah takbir 7 kali, kita datang, masbuk, kita nggak perlu lagi setelah itu baca iftitah, ikut saja takbir imam. Atau kejadiannya begini, setelah baca Al-Fatihah, kita baru sadar takbir yang 5 atau takbir yang 7 belum dikerjakan, itu tidak boleh batalkan Fatihah, lalu dikerjakan takbir yang 7 dan takbir yang 5, lanjut saja. Sunnah yang tadi berarti sudah tertinggal dan tidak dianjurkan mengulang kembali mengerjakan sunnah yang sudah tertinggal. Baik, seputar ini kita lanjut tanya jawab dulu, baru kita lanjut pembahasan masalah sub yang lain dalam salat berjamaah. Silakan Bapak Ibu, agar kita sebelum Isya bisa diskusi tanya jawab beberapa hal terkait ketentuan salat berjamaah. Silakan, kalau ada yang bertanya. Silakan Pak. Biasa kita membaca amin. Baca amin. Baik, berarti ini permasalahannya bukan di segi keyakinan, tapi dari segi kita mengetahui tajwidnya. Tinggal diperbaiki, Pak. Kalau orang tidak berniat dengan bacaan aminnya, kan kalau kita baca di media sosial itu atau di WhatsApp itu, kalau baca amin, baca amin, ya kan? Kan penulisan orang kan? Itu orang kalau dia berangkat dari ketidaktahuan, dia tak batal sholat di situ dan dia tidak masalah dalam akidah di situ, Pak. Maka tinggal kita belajar tajwidnya saja lagi. Itu. Kemudian membaca amin ini bagian daripada sunnah di dalam sholat. Artinya kalau ada orang tidak baca amin dalam sholat, dia tak meninggalkan rukun dia. Jadi tinggal diperbaiki saja di cara membaca, Pak. Itu tak menyebabkan batal sholat dengan salah panjang A-nya atau panjang di min, atau A-nya tidak panjang, min saja panjang, tidak membatalkan sholat dengan seperti itu. Tinggal kita perbaiki tajwid saja. Cukup. Ada lagi? Silakan. Silakan, Bu. Gimana Ustaz Razi? Kurang jelas. Oh, kapan kita berniatnya? Baik. Jadi niat itu tempatnya di hati, ketentuan. Tempatnya di hati. Yang kedua,
muqtarinan bi fi'lihi. Itu ketentuan niat. Berbarengan niat itu dengan perbuatan pertama rukun salat. Apa rukun pertama salat? Takbiratul ihram. Dia muqtarinan. Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Itu niat itu dalam pengertian para ulama fikih. Maka mesti ketika kita berniat itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Bukan sebelum, bukan sesudahnya, tapi bersamaan. Maka saat takbiratul ihram 3 yang dikerjakan. 2 rukun, 1 sunnah. Apa 2 rukun? Pertama baca Allahu Akbar, yang kedua berniat. Yang sunnah mana? Mengangkat tangan. Jadi bacaannya itu kapan? Bersamaan dengan takbiratul ihram. Apakah mungkin? Mungkin. Kenapa? Tempatnya beda. Yang satu di hati, yang satu di mulut. Baca takbir dengan mulut, niat di hati. Allahu Akbar. Lisan baca takbir, hati berniat. Saya niat salat maghrib bersama imam. Saya niat salat isya bersama imam. Dalam hati. Mulut baca takbir, tangan angkat. Jadi 2 rukun, 1 sunnah sekaligus ketika takbiratul ihram. Paham? Ketika wudu, kapan niat kita? Bersamaan dengan pekerjaan rukun pertama dalam wudu. Apa dia? Basuh muka. Maka saat basuh muka, tangan kita membasuh muka, hati kita berniat mengerjakan wudu. Saat mandi wajib, pertama kita basahkan badan kita dengan air. Setelah kita wudu, lalu kita basahkan baik dengan shower, baik dengan gayung, atau kita masuk ke dalam, orang di kampung kan di sungai kan, masuk ke sungai, masuk dalam bak, masuk kolam renang. Bersamaan dengan pertama kita masuk, niat di hati, nawaitul husla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Saya niat mandi wajib fardu lillahi ta'ala. Dalam hati. Pekerjaannya basuh badan dengan air yang diratakan dengan tangan. Paham? Silakan Ustaz Razi. Assalamualaikum. Imam Isya sementara kita maghrib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Isya kita maghrib, otomatis jumlah rakaatnya tidak sama. Jumlah rakaat kita lebih sedikit dibanding imam. Maka dalam sholat nanti, bila pekerjaan imam dan makmum tidak sama, atau makmum tak bisa mengikut pekerjaan imam, kalau 3 makmum, 4 imam kan tak bisa. Makmum 4. Kalau makmum 4 masih enak. Ini 3. Tidak bisa pekerjaan imam diikut oleh makmum, maka tak bisa lagi mereka berjamaah. Maka ketika di tengah perjalanan, ketika 2 rakaat kan dia sama Ustaz. Tapi ketika yang ketiganya baru ketahuan kan, ini imam tak bisa lagi diikut. Sebab kenapa? Kita cuma 3 rakaat, imam 4 rakaat. Maka apa yang kita lakukan saat itu? Kita niat mufaraqah. Apa itu mufaraqah? Memisahkan diri dari imam dalam berjamaah. Begitu kita mufaraqah, maka gerakan sholat kita sudah sendiri. Imam dia lanjutkan dengan gerakan dia. Dan ini bisa terjadi. Seperti contoh Ustaz Razi tadi. Mufaraqah saja. Kalau Ustaz Razi tidak mufaraqah, tunggu imam sampai selesai rakaat keempat, dia ruku, dia sujud, dia tasyahud, lalu nanti salam bersamaan dengan imam. Itu boleh begitu. Sehingga kita terhitung berjamaah juga. Jadi pilihannya 2 Ustaz. Kita mengerjakan rukun kita, lalu ketika kita sudah beda dengan imam pada rakaat yang ketiga, kita tunggu saja imam sampai dia tinggal salam juga. Baik itu dia salam, kita juga salam. Hal seperti ini bisa terjadi dalam sholat khauf. Dan sholat khauf itu begitu. Begitu imam tahiyat, makmum kan gerakannya kan bergantian. Makmum yang kedua dia menyelesaikan gerakan-gerakan sholat, sehingga ketika imam sudah tahiyat, itu makmum masih menyelesaikan sujud dia, rukuk dia. Makmum dia menyelesaikan yang dikerjakan, imam nunggu aja dulu. Sudah sama makmum dengan imam, nanti imam bersalam dengan
makmum. Itu menunggu itu biasa dalam sholat berjamaah. Jadi solusi dua Razi. Satu, pisah diri dari imam. Yang kedua, tunggu imam sampai dia sama salam dengan kita. Boleh satu antara dua. Cuma kalau kita tahu dari awal sebaiknya yang maghrib jadi imam. Sebab dia 3, makmum kalau dia lebih jumlah rakaat tinggal dia tambah. Makanya ketika ada orang qasar dengan orang tidak qasar salat, yang jadi imam mesti orang qasar salat. Supaya apa? Makmum kalau dia 4, imam cuma 2, selesai imam salam dia tinggal tambah 2. Tapi kalau imam 4, makmum 2, kan makmum nunggu 2 kan? Atau dia misahkan diri di situ. Mufaraqah atau tunggu imam menyelesaikan 2 rakaat berikutnya. Makanya ketentuan dalam salat qasar itu begitu. Kita jadi imam bagi orang yang tidak mengqasar salat. Cuma imam mesti ngasih tahu bahwa kami salatnya qasar. Kalau tidak nanti makmum kaget. Seperti yang pernah terjadi di An-Nur. Imamnya mufti Masjid Al-Aqsa, enggak tanggung-tanggung. Bukan imam Masjid Al-Muqaddis. Imam Masjid Al-Aqsa, Mufti Al-Aqsa. Tahun 2013. Waktu itu ada konferensi imam masjid internasional dibuat oleh Riau di Hotel Arya Duta waktu itu. Di antaranya imam itu mufti dari Masjid Al-Aqsa. Betul dari situ. Dan posisi beliau itu protokolnya setingkat dengan menteri. Itu betulan. Itu benar orangnya. Datang ke sini pas sholat zuhur beliau jadi imam. Beliau qasar salat. Semua tamu boleh qasar karena memang musafir. Yang orang Pekanbaru kan enggak musafir. Begitu sholat 2 rakaat imam salam, jamaah heboh. Karena enggak biasa. Yang kedua enggak dikasih tahu, enggak dikomunikasikan. Kalau dikomunikasikan jamaah kan tinggal tambah. Kalau diberitahu jamaah tinggal tambah. Ini enggak dikomunikasikan, jamaah enggak paham. Itu real terjadi di kita. Makanya memang Bapak Ibu kalau kita bersama ini sering-sering komunikasi. Kalau tidak bisa salah paham dan bisa jadi heboh di antara kita. Ini kan sebenarnya bukan salah, cuma tidak komunikasi. Ya namanya beliau orang Arab, kalau bicara kan nggak mungkin dipahami oleh jamaah kan. Kalau dia diterjemahkan oleh kita-kita yang paham bahasa Arab, jamaah paham. Ini masalahnya jamaah nggak paham beliau bicara apa. Yang beliau pun kalau bicara, dia tidak diterjemahkan oleh kawan-kawan kita. Karena kita kan tidak, waktu itu diantaranya karena dia tamu, kemudian dia dipersilakan dekat, yang lain pendamping kan nggak ngikut. Beliau diminta jadi imam, yang lain tak segera inisiatif. Kita pula dapat softnya ujung-ujung waktu itu. Terpaksalah waktu itu heboh waktu salat zuhur itu. Macam-macam ceritanya. Ada yang bilang, dah lain sholat di An-Nur sekarang. Sebenarnya bukan, cuma komunikasi saja.